What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Adimologi. Dan di video kali ini gua akan ngebuat tutorial cara melakukan live streaming entah di YouTube, Twitch dan lain-lain dengan menggunakan OBS Studio. Sebenarnya gua udah buat tutorial seperti ini 2 tahun yang lalu ya, walaupun tutorialnya masih bisa dipakai sampai sekarang, nggak ada salahnya gua update karena OBS-nya pun udah diupdate ke versi yang lebih baru lagi sehingga settingnya menjadi lebih mudah. Jadi di tutorial kali ini gua nggak akan lagi ngebahas gimana caranya verifikasi YouTube atau Twitch atau juga gimana caranya ngemasukin stream key ke dalam OBS. Karena di updatean OBS sendiri kalian udah bisa langsung connect akun kalian yang sudah terverifikasi untuk live streaming langsung masuk ke OBS Studio tanpa harus repot-repot setting stream key lagi. Jadi jatuhnya lebih gampang. Oleh karena itu di video kali ini gua akan lebih fokus kepada cara setting awal OBS Studio. Kemudian gua akan mengajarkan kalian gimana caranya memasukkan input mikrofon, kemudian webcam dan juga settingannya termasuk lightingnya seperti apa, dan juga menjawab beberapa pertanyaan tentang kenapa kok game-game atau aplikasi-aplikasi yang ingin kalian masukkan nggak muncul di layar OBS kalian. Sebelumnya gue mau berterima kasih kepada Streamplify Indonesia yang udah support video ini dengan provide gue sebuah mikrofon, yaitu cardioid condenser microphone dengan nama Streamplify Mic yang suaranya kalian dengar dari tadi ini, beserta armnya juga udah jadi satu paket. Kemudian webcam di sini yang gue pakai adalah Streamplify Cam yang udah punya resolusi Full HD dengan 60 fps dan kalian lihat gambarnya seperti ini. Dan juga untuk lighting gue juga di provide dengan Streamplify Light 14, yaitu ring light dengan ukuran 14 inch beserta light stand-nya juga. Kalau misalnya kalian minat, kalian bisa cek linknya udah gue sertakan di deskripsi di bagian bawah, langsung di check out aja. Jadi tanpa lama-lama lagi, kita langsung mulai aja tutorialnya. Jadi ini adalah tampilan OBS ketika kalian udah selesai instalasi, kemudian kalian buka aplikasinya. Di sini semuanya masih kosong alias blank canvas, dan OBS yang gua pakai adalah versi OBS 27.2.4. Jadi kalau kalian punya OBS dengan versi yang di bawah ini sebaiknya diupdate dulu. Atau kalau kalian misalnya udah punya versi OBS yang lebih tinggi daripada OBS yang gue pakai ini, tetap dipakai aja tutorialnya, kemungkinan tetap masih bisa dipakai. Jadi tanpa berlama-lama kalian pilih tools, kemudian kalian pilih auto configuration wizard. Nah, di sini kalian akan diberikan beberapa pertanyaan untuk menyesuaikan settingan OBS dengan kebutuhan kalian. Di bagian user information ini ada 3 pilihan, yaitu untuk optimasi untuk streaming dan recording. Kemudian ada optimasi untuk recording aja tanpa streaming, dan ada pilihan untuk menjadikan OBS ini sebagai virtual kamera. Nah, yang ketiga ini sih agak relevan di musim pandemi kemarin. Jadi kalian bisa pakai OBS sebenarnya untuk dijadiin virtual kamera ketika kalian Zoom meeting. Gua nggak akan bahas yang ketiga, jadi gua akan tetap pilih optimize for streaming, recording is secondary, kemudian kalian pilih next. Di bagian video setting ini kalian akan menentukan resolusi yang akan kalian tampilkan di platform streaming kalian, misalnya YouTube, Twitch dan lain sebagainya. Di sini ada 1920 x 1080 yang artinya 1080p, atau misalnya kalian nggak terlalu kuat speknya, misalnya pakai laptop, bisa dipilih juga yang 720p. Di sini gue pakai 1920 x 1080. Kemudian untuk FPS di sini bisa ditentukan either 60 or 30 but prefer 60 when possible. Jadi ini balik lagi kepada spek. Kalau misalnya kalian kuat speknya pilih yang 60 boleh. Kalau misalnya nggak kuat pilih yang 30, karena sebenarnya 30 itu udah standar banget. 60 biasanya untuk kegiatan yang banyak motionnya dan bisa di slow mo, atau misalnya kalian yang fast pace kayak gaming misalnya seperti itu. Jadi gue pilih 60 aja di sini, kemudian gue next. Di bagian stream information ini agak berbeda dari tutorial gue sebelumnya. Di sini kalian udah bisa langsung connect. Jadi misalnya kalian udah verified di YouTube, Facebook atau di Twitch, kalian nggak perlu masukin stream key lagi. Jadi cukup connect account aja. Jadi service sekarang bisa dipilih mau di mana aja. Di sini kan gue pilih YouTube dan gue tinggal connect account aja. Dan akan ada tulisan authorization complete successfully. You can now close this page. Dan kalau kalian lihat di sini sudah connected account Adimologi. Jadi nggak perlu lagi masukin stream key kayak dulu. Oke, kita pilih next di sini. Dan di sini OBS-nya akan melakukan bandwidth test, menyesuaikan dengan koneksi yang kalian pakai di rumah atau di kantor. Kita tungguin aja sebentar dan nanti akan ada hasilnya. Dan ini adalah hasil akhir dari auto configuration wizard dari OBS-nya sendiri. Di sini servisnya YouTube, kemudian servernya primary YouTube in-guest server. Jadi ini udah ditentuin ketika gue login. Kemudian video bitrate-nya gue bisa dapat di 10.000.
Ini hasilnya akan berbeda-beda tergantung dari koneksi yang kalian pakai, uploadnya berapa, atau tergantung juga dari spek PC kalian. Di sini gue pakai provider yang menyediakan download dan uploadnya itu sebesar 50/50. Jadi kalau untuk streaming yang perlu diperhatikan adalah upload. Jadi kalian perhatikan uploadnya. Nah di sini video bitrate memang untuk di YouTube maksimal 10.000. Mau berapapun uploadnya pasti maksimal 10.000 asal PC-nya atau laptopnya mendukung. Untuk streaming dan recording encodernya gue pakai hardware karena gue pakai VGA di sini. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai VGA, kemungkinan pakainya X264. Tapi kalau pakai VGA kalian akan otomatis diarahin ke hardware NVENC. Dan untuk kualitas recordingnya gue dapat high quality medium file size dan base canvas resolution dapat di 1920x1080 dan outputnya pun 1920x1080 dengan FPS 60. Sekali lagi hasil ini akan berbeda-beda tergantung spek dan koneksi PC kalian. Kalau udah tinggal apply setting. Dan di versi OBS yang sekarang pun catnya sudah terintegrasi. Jadi kalian tinggal geser aja ke samping. Maka catnya otomatis akan ada di sini. Dulu kayaknya susah banget buat masukin YouTube chat ke OBS, tapi sekarang udah otomatis. Oke, jadi sekarang untuk kanvasnya udah ready, sudah connect dengan streaming platform. Di sini gue pilih YouTube. Nah, kalian tinggal setting untuk kanvasnya aja. Tentunya pertama-tama gue akan masukin mikrofon dan di sini gue pakai mikrofonnya itu adalah Streamplify mic. Ada dua cara. Yang pertama kalian pilih audio input capture di sini. Kalian pilih di sini Streamplify mic. Kalian oke, dan di sini kalian bisa pilih mikrofon Streamplify mic. Seperti itu dan klik oke. Dan kalian udah bisa lihat di situ barnya udah nyala, artinya mic ini sukses dijadikan mic untuk streaming atau recording. Atau pilihan kedua, misalnya kalian delete ini, kemudian kalian masuk setting, kalian pilih audio. Nah di sini pun bisa di set. Jadi kalian pilih mic audio, kemudian kalian bisa ganti dengan mikrofon Streamplify mic, bukan cam, Streamplify mic. Oh ya, di sini kalian bisa setting juga mau mono atau stereo. Buat yang cuman talking, podcast dan lain-lain, pilihnya yang mono aja. Tapi kalau misalnya mau gaming sebaiknya stereo karena nanti gamenya juga bakal stereo. Kemudian kalian pilih apply, kemudian oke. Sama dengan yang tadi, maka meternya akan ada di sebelah sini. Bedanya adalah namanya aja. Yang tadi audio input capture, di sini mic atau aux. Jadi sebenarnya sama aja. Dan di sini kalian bisa setting. Kemudian kalian klik properties dan yang langsung ditunjukin sama dia juga Streamplify mic. Jadi sama aja. Dan kalian bisa lihat di sini meternya. Kalau misalnya picking dia di merah, jadi sebaiknya kalau ngomong itu di hijau atau maksimal di kuning. Jadi kalau misalnya kalian sampai merah ke atas takutnya clipping, turunin aja sedikit volumenya dengan menggunakan slider. Dan kalau misalnya kira-kira kurang besar suaranya tinggal digedein aja sesuai dengan slidernya aja, disesuaikan aja. Nah setelah micnya udah disetting, mari kita setting webcamnya. Pilih plus di source, kemudian pilih video capture device. Ketik aja di sini Streamplify cam, kemudian klik OK. Dan di sini udah langsung masuk. Kalau misalnya kalian punya macam-macam webcam, dipilih aja di device, kemudian kalian pilih webcam yang kalian ingin pakai. Di sini Streamplify cam. Dan kalau kalian lihat di sini itu masih sketchy banget dan masih kotak seperti ini karena kayaknya settingan standar Streamplify hasilnya kotak seperti ini sebelum disetting. Jadi kalian pilih resolution, diganti aja custom. Kemudian kalian pilih 1920x1080. Nah, ini udah wide. Untuk FPS-nya karena support 60 FPS juga kita pakai 60 FPS seperti ini. Kemudian untuk video formatnya any aja nggak apa-apa. Kemudian color space-nya pilih yang 709 supaya warnanya lebih banyak dan color range-nya pilih yang full. Ini hasilnya. Kemudian untuk audionya sebenarnya bisa di capture karena sebenarnya di webcamnya juga ada audionya juga. Tapi kalau misalnya kalian mau capture dengan audio device yang lain, nah ini sebenarnya cara yang ketiga untuk connect mic-nya. Kalian bisa pilih juga Streamplify mic di sini. Gua nggak pilih karena udah ada, jadi supaya nggak terlalu banyak, gua okein aja di sini tanpa memilih audio device yang lain. Oke, dan selesai.
Dan ini adalah hasil Streamplify Cam. Kelihatannya masih jelek karena belum gua setting, jadi di sini akan gua setting, dan settingannya pun nanti setelah video ini dibuat akan gua sertakan juga di deskripsi, jadi kalian bisa baca aja tanpa pause-pause lagi. Nah, pertama-tama kalian bisa lihat di sini, karena ini di dalam ruangan dan lampunya ada di bagian belakang sana, maka kelihatannya akan di sebelah sini. Jadi sebenarnya kalau streaming itu penggunaan lampu itu sangat signifikan gitu dampaknya. Kalau misalnya kalian pakai lampu yang ada di kamar aja tentunya nggak bakal dramatis. Ya memang sebenarnya untuk performa streaming, misalnya kalian main game atau podcast, atau misalnya kalian mau ngasih lihat video ceramah atau video apapun, ya sebenarnya yang dipentingin itu kan tentunya konten. Tapi kalau misalnya kalian punya looks yang kelihatannya enak, tentunya kalian bisa retain penonton bakal lebih lama lagi. Jadi di sini gua udah ada Streamplify light di sini di depan gua. Gua akan pakai dia dengan menggunakan remote yang udah disediakan. Ini remote-nya. Gue tinggal nyalain aja. Oke. Dan gua matiin lampunya. Bam. Agak terangan, jadi muka gua di sini overexpose, nanti akan gua setting. Kalian juga bisa setting pakai remote kalau misalnya kalian mau terangin dan mau gelapin. Oke. Dan di sini gua akan setting karena pada dasarnya semua webcam ketika kalian baru pertama kali pakai bakal berantakan. Kita lihat magicnya di sini. 1, 2. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa udah jadi bagus. Gua apain aja, gua akan sertain nanti di bagian bawah di deskripsi, tapi kalian bisa lihat di sini. Pertama gua klik properties, kemudian pilih configure video. Di sini gua setting, kalian bisa print screen atau kalian lihat di deskripsi. Gua ganti beberapa bagian seperti gain, kemudian white balance-nya nggak gua otomatisin. Gamma gua naikin, kemudian saturation juga gua rubah sedikit, kamera kontrolnya ini gua matiin semua, fokus dan exposure-nya. Kalian bisa lihat aja atau copy di bagian bawah nanti. Kemudian di sini gua tambahin lagi filter, dan di sini gua pilih yang plus, kemudian color correction. Oh ya, buat yang pengen lihat tutorial lebih komplit tentang filter, kalian bisa lihat di video gue juga. Di sini gua pilih color correction, kemudian yang gua rubah ini gua tambahin kontras sebesar 0,25, tambahin saturation sebesar 0,05, dan ganti hue shift-nya ke 2. Jadi nanti di sini settingan ini sebenarnya bukan settingan ultimate, kalian nggak bakal dapat settingan yang sama karena tergantung dari cahaya yang kalian pakai, source seperti apa, kemudian dari ambience di ruangannya seperti apa, jadi bakalan berubah-ubah. Jadi nanti yang kalian rubah setelah nge-copy settingan ini adalah hue shift. Jadi kalian pilih hue shift di sini, kalian ganti sesuai dengan warna yang dikeluarkan oleh lampu yang kalian pakai. Kadang-kadang soalnya lampu itu suka keunguan atau kehijauan, jadi kalian ganti aja di sini untuk menyesuaikan supaya muka kalian itu warnanya nggak kehijauan atau terlalu ungu gitu. Setting di sini. Kemudian kalian pilih di sini kontras untuk menaikkan kontrasnya. Biasanya ini akan berubah-ubah. Dan untuk yang di bagian camnya sendiri, kalian nanti pilih di sini white balance-nya kalian rubah sesuai dengan white balance dari lampunya juga. Jadi lampu itu akan menghasilkan white balance kuning atau biru. Jadi nanti tergantung dari Kelvin lampunya. Kemudian ada hue-nya. Jadi kalian rubah-rubah aja di situ. Dan terakhir untuk tingkat keterangannya kalian bisa naikin dan turunin di gain. Gain ini atau di exposure. Jadi kalian tinggal rubah di bagian sini. Jadi ini adalah hasilnya. Gua akan sering nengok ke atas ya, sorry, karena di sini ada monitor juga untuk ngelihat monitoringnya warnanya bener apa enggak. Dan kalau yang gua lihat di sini warnanya udah bagus. Jadi dengan Streamplify Cam dan Streamplify Light aja, kalau disetting dengan bener hasilnya udah mirip-mirip dengan mirrorless. Jadi kalau kalian lihat hasilnya udah bagus banget. Jadi setelah kalian udah selesai setting mic-nya, oh ya ini mic-nya adalah Streamplify mic. Kalau misalnya kalian mau rubah-rubah RGB-nya bisa juga di sini. Jadi lebih gaming kalau misalnya kita lagi streaming. Atau misalnya kalian mau tiba-tiba mute, gua unmute dan ada lagi suaranya. Ini fiturnya bagus banget. Misalnya tiba-tiba ada yang masuk ke dalam ruangan streaming atau ada suara yang pengen kalian hilangin, tiba-tiba ketika kalian lagi stream bisa langsung di mute di sini. Nice feature.
Jadi udah setting mic-nya, Streamplify mic, udah setting light-nya, Streamplify light, udah setting juga webcam-nya, Streamplify cam. Udah semua disetting. Ini artinya kalian udah siap untuk streaming, tinggal nambahin kontennya konten apa. Kalau misalnya kontennya cuman talking head kayak gini, misal kalian mau cerita kayak tentang sinopsis suatu film dan lain-lain, ya sebenarnya kayak gini aja udah cukup. Atau misalnya kalian mau ceramah, ada juga yang pernah nanyain tentang konten ceramah, ya bisa juga dengan kayak gini. Atau misalnya kalian mau konten-konten yang nggak perlu tambahan fitur lainnya di OBS, sebenarnya ini aja udah cukup. Tinggal kalian start streaming dan kalian udah langsung streaming ke audiens kalian sendiri. Tapi sekalian ngejawab beberapa pertanyaan yang ada di tutorial gue sebelumnya tentang gaming, karena banyak banget yang pengen streaming game di setelah pandemi ini, semasa pandemi dan setelah pandemi banyak banget yang pengen streaming game. Karena sekarang kayaknya e-sport udah didukung, di sekolah-sekolah udah ada, zaman gue dulu belum. Banyak yang nanya tentang gaming dan pertanyaan tuh rata-rata, "Bang, kenapa gamenya nggak kelihatan? Kenapa kok kosong? Kenapa kok nggak bisa?" Jadi rata-rata pertanyaannya selalu seperti itu. Jadi di sini gua akan memberikan case, ada 3 kasus sebenarnya dalam penggunaan source di OBS ini menyesuaikan dengan game yang akan kalian pakai. Oke, untuk kasus yang pertama, misalnya kalian main game yang ada di browser, misalnya Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer dan lain-lain, atau kalian main game yang ada di Android tapi pakai emulator, misalnya Nox dan lain-lain gitu. Misalnya kalian main game-game Android atau iPhone dengan emulator yang ada di PC, itu kalian harus pakai yang namanya window capture. Ya, window capture. Jadi jangan sampai salah. Kadang-kadang orang suka masukinnya game capture, video capture, tapi harusnya sebenarnya pakai window capture. Misalnya gua di sini pilihnya game. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gua udah buka Mini Royal IO. Jadi ini game untuk browser gitu. Dan kalian akan lihat di sini window Chrome. Jadi bukan gamenya, jadi bukan game capture, tapi memang window capture. Yang ditangkapnya adalah window yang isinya game di Chrome. Jadi jangan sampai salah. Kalian lihat di sini. Di sini ada Streamlabs untuk nge-record OBS sendiri, gue pakai Streamlabs. Kemudian ada chrome.exe dan ini adalah Mini Royal. Kalian pilih ini. Kemudian capture metodenya kalian pilih otomatis aja. Capture cursor udah otomatis. Pokoknya dicontreng aja, kalian tinggal klik OK. Jadi ini adalah game capture yang di capture oleh browser. Jadi harus pakainya window capture. Jangan sampai salah. Ini case yang pertama. Kemudian kalian tinggal turunin aja gamenya ke bawahnya cam, dan camnya sendiri kalian kecilin. Bam. Selamat, kalian telah menjadi streamer game. Semudah itu. Jadi kalian jangan sampai salah, ini adalah game capture yang di capture oleh sebuah aplikasi Chrome. Jadi pakainya window capture. Itu case pertama. Kemudian kita akan masuk ke case yang kedua. Nah, untuk game yang kedua udah gue siapin di sini, yaitu game Pamali, game Indonesia gitu, yang gamenya itu game horror. Dan gamenya ini gue install dari Steam. Jadi memang ini game Windows atau game Mac misalnya kalau kalian pakai Mac. Game yang diinstalasi langsung ke dalam Windows kalian, maka kalian pilihnya di sini adalah game capture. Jadi jangan sampai salah, pilihnya game capture. Misalnya gue ketik di sini Pamali. Nah, di sini kalian pilih capture specific window dan kalian pilih ini nih. Entah kenapa Pamali di sini namanya jadi PJT Red Lipstick, gue nggak tahu. Tapi ini gamenya gitu. Kemudian di window match priority-nya kalian otak-atik aja di sini kalau sampai nggak keluar, tapi otomatis biasanya seperti ini. Dan yang lain-lainnya kalian biarin aja kayak gini. Kemudian klik OK dan udah langsung masuk gamenya ke dalam OBS. Sama kayak tadi, tinggal digeser ke bagian bawah. Dan bam, udah selesai. Seperti itu. Itu tadi kelihatan gamenya aja, webcamnya nggak kelihatan karena gue pakai aplikasi yang berbeda buat nge-record. Tapi intinya seperti itu. Ini gamenya udah kelihatan, game Pamalinya, kemudian webcamnya tetap ada. Dan ini adalah kasus yang kedua. Jadi kalau kalian pakai gamenya itu kayak Apex Legends, kayak kemudian PUBG, kayak Valorant, kayak
kemudian Battlefield, COD dan lain-lain, pilihnya adalah game capture. Oke, jadi yang pertama udah gue bahas tentang window capture, kemudian yang kedua itu game capture, dan yang ketiga ini adalah case yang paling sering ditanyain, yaitu video capture device yang melibatkan handphone. Jadi kalau kalian mau streaming game dari handphone kalian atau dari kayak misalnya tablet, jadi misalnya Android atau iOS, mau di stream pakai OBS ke YouTube dan lain-lain, kalian nggak bisa langsung connect handphone atau tablet kalian ke PC. Jadi harus ada namanya device, yaitu capture card. Buat kalian yang belum tahu, fungsinya untuk memasukkan HDMI-nya dari si handphone atau tabletnya ke dalam OBS. Jadi itu nggak bisa langsung connect, cuman beli kabel Lightning, kabel USB-C, terus di-connect ke komputer, itu nggak bisa. Jadi harus pakai capture card yang ngonekin nanti ujung-ujungnya adalah HDMI-nya, dikonekin dari handphone ke PC kalian. Nah, capture card ini sendiri harganya macam-macam. Ada yang 300 ribuan sampai yang harganya 3 jutaan juga ada, seperti Elgato. Dan ini kayaknya investasi yang penting banget kalau kalian pengen jadi streamer game mobile. Jadi harus ada. Sebenarnya ada solusi yang lebih murahnya. Kalian bisa beli kayak aplikasi kayak AirDroid. Kalau di Android, gue di iPhone lupa namanya apa, dulu pernah ada juga. Jadi kalian mirroring namanya, nge-mirror dari si handphone ke PC, dan nantinya akan diambil dengan metode pertama, yaitu tadi window capture. Cuman biasanya gambarnya nggak terlalu bagus, kemudian ada latensi atau suaranya agak jelek. Jadi mendingan beli capture card aja, ditabung dulu supaya hasilnya lebih bagus lagi. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, gue udah punya Elgato di PC gue. Kebetulan dulu sering streaming PUBG sekitar 2 tahun lalu, dan gue udah punya HDMI yang dikonek ke capture card, dan ujungnya ada yang namanya Apple Lightning to HDMI adapter. Butuh device ini. Ini gue tulis di sini ori. Karena kalau nggak pakai yang ori, gue pernah beli yang nggak orinya sekitar 150 ya kalau nggak salah. Delay, suaranya jelek, gambarnya hancur. Jadi memang kalau yang pakai Apple rada-rada pusing juga, harus punya yang kayak gini-gini. Ini harganya gue beli sekitar berapa ya, 800-an gitu. Jadi modal untuk streaming game mobile itu rada berat juga. Jadi appreciate that buat yang kalian yang pengen stream game mobile. Kalian harus lebih mengapresiasi mereka karena modalnya gede, termasuk handphonenya. Ini gue pakai iPhone 6s Plus, iPhone lama. Gue connect ke sini. Nah, kalau udah connect gini, baru bisa dimasukin ke OBS. Jadi nggak ada lagi pertanyaan kenapa nggak connect. Jadi harus connect dari handphone ke HDMI, atau kalau misalnya iPhone ke adapter ke HDMI baru ke capture card ya. Di sini baru bisa gua plus di bagian source, kemudian video capture device, dan di sini gua masukin Elgato. Ini untuk penamaan dari tadi bebas ya, supaya ini nggak bingung aja sih. Gua masukin Elgato gua di sini, Elgato. Kemudian cari di sini Elgato game capture dan keluar. Seperti itu kalau mau main game mobile dimasukin ke dalam OBS. Settingan lain nggak gue jelasin di sini, gue okein aja langsung nih sebagai contoh aja. Ini game TD Balloons, game yang lagi gue suka mainin sama anak gue. Sama kayak tadi, tinggal diturunin aja ke bawah. Jangan terlalu bawah, nanti di bawahnya Pak Mali tadi. Gue turunin di bawahnya cam dan selesai. Kalian bisa main di sini, gue klik play di sini, bisa langsung play. Jadi ini adalah kasus yang ketiga yang sering banget ditanyain kenapa gamenya nggak connect ya. Tentunya karena kalian harus punya yang namanya game capture. Seperti itu. Nah, kalau udah di sini kalian bisa langsung streaming, tinggal nyesuaiin aja kalian mau yang mana. Mau main game komputer, atau misalnya kalian mau main game handphone. Jadi semua kasusnya udah gue bahas di sini. Ada yang window capture, terus ada yang game capture, ada yang video capture device. Dan untuk yang lain-lainnya gimana? Misalnya mau podcast ya sama aja. Kalau podcast biasanya camnya satu. Nanti kalian tinggal tambahin aja macam-macam audio input capture di sini. Biasanya podcast ada 2 audio. Atau misalnya kalian pernah ada yang nanya caranya ngelihat live streaming. Jadi nge-stream live streaming orang, tapi sebenarnya nggak boleh, itu ilegal, kalian akan kena klaim.
Tapi itu gampang, logikanya tinggal pakai window capture aja. Jadi window capture kalian buka Chrome, lihat bola atau lain-lain, terus kalian di Chrome itu masukin ke window capture, selesai. Tapi itu ilegal ya. Jadi gue bilang dulu di sini. Kemudian misalnya kalian mau masukin video kalian sendiri, itu bisa juga kalian pakai window capture. Jadi misalnya kalian buka di Windows Media Player, kalian play di situ, masukin aja ke window capture. Jadi bisa langsung dilihat juga. Untuk video komentar juga sama. Jadi kalian pakai Chrome atau pakai Windows Media Player, kalian masukin ke window capture dan kalian komenin langsung kayak gini. Jadi sebenarnya sama aja, simple, gampang, dan mungkin tutorialnya ujung-ujungnya sama kayak kemarin, agak lama, tapi ini akan lebih jelas buat kalian. Terus untuk yang lainnya nih, misalnya kalian butuh tampilan yang lebih menarik lagi kayak frame-frame di samping webcam ini, kemudian kalian pengen masukin donasi kayak Saweria, terus Sosiabas, akan gue bahas di video lainnya, karena nanti terlalu panjang. Jadi sementara ini aja dulu. Kalau udah ada tampilan kayak gini, sama kayak tadi, kalian tinggal start streaming dan kalian bisa atur streamingnya di YouTube, di Twitch. Kalian bisa atur juga dari sana di dashboardnya mereka untuk ngelihat hasilnya kayak gimana, terus chatnya seperti apa. Jadi sekarang tahun 2002, gue buat video ini 2002 bulan Mei, dibandingin video OBS yang sebelumnya itu 2020 bulan November. Udah banyak peningkatan dari sisi OBS-nya. Kayaknya sekarang koneksinya jauh lebih gampang, nggak perlu copy stream key ini itu. Yang penting kalian udah verified, langsung bisa connect. Dan setelah kalian itu login akun di OBS-nya. Terus untuk kayak chatnya YouTube juga udah ada di sebelah kanan layar kalian ini. Jadi udah otomatis, nggak kayak dulu mesti masukin ini itu. Jadi kayak sekarang udah gampang banget buat streaming. Tinggal gimana kaliannya aja yang ngebuat konten streaming kalian menjadi lebih menarik. Karena saingannya udah banyak banget. Jadi kalian harus stand out, entah dari gameplaynya, entah dari personality-nya dan lain-lain. Atau setupnya juga seperti ini. Satu tips lagi, gue lupa. Buat penempatan light ya, penempatan lampu. Sebaiknya, kenapa gue taruh kamera di sini, lampunya di sini? Itu untuk nyiptain kayak shadow di sini. Jadi kayak lebih ada dimensinya. Kalau kalian udah punya semua ini terus bilang kok hasilnya jelek, kemungkinan kamera dan lampunya itu satu arah. Memang kan kayaknya menarik ya, ring light itu kan gampang kan. Ring light di sini, kemudian taruh webcamnya di tengah gitu, selesai. Tapi kasusnya nggak seperti itu. Mendingan lampunya ditaruh di tempat yang lain. Contohnya di sini kan kalau misalnya beli yang like 14 punya Streamify, kalian akan dapat semacam light stand. Light standnya itu bisa dipakai buat naruh webcamnya, buat naruh ring lightnya di sebelah sana. Contoh ya, ring lightnya di sebelah sana, kemudian webcamnya kalian taruh di atas layar. Jadi nggak terlalu, jadi sinarnya tuh nggak dari depan gitu. Biasanya yang bikin jelek itu sinarnya benar-benar direct langsung barengan sama webcamnya. Atau kayak gini, webcamnya gue taruh di sana, ring lightnya gue taruh di sini. Entah pakai tripod lagi atau gimana caranya, sebaiknya lighting itu nggak direct gitu loh. Jadi dari samping atau dari atas kayak itu supaya hasilnya lebih dramatis kayak gini. Jadi sekian aja video tutorialnya. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Dan juga terima kasih untuk Streamify yang udah support video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin memulai live streaming, entah di YouTube, TikTok, Instagram, Shopee, dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. So, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.